Halo, jumpa lagi di Bersi Adventure. Hari ini kita mau bongkar. Ini adalah Hastar ya. Hastar R1201. Ini mobilnya adalah Ford Raptor ya, Ford F150 Raptor. Untuk skalanya sendiri ini 1/12 four wheel drive. Terus di sini untuk RC-nya sendiri informasinya adalah kita dapat straight axle di sini yang udah metal. Baterainya 1500 mAh ya, 7,4 volt. Suspension ini belum oil shock. Dapat servo dan motornya adalah 380. Oke. Untuk mobilnya sendiri seperti ini ya kira-kira. Terus untuk pilihan warnanya ada beberapa. Di sini yang kita punya adalah yang saya pilih warna merah ya di sini. Terus informasi lainnya adalah metal transmission di sini. Ini remote-nya ya. Oke. Ini biasa penjelasan instruksi-instruksi. Ya, untuk kelengkapan yang kita dapat sendiri sebenarnya ini cuma dapat baterai sama kabel USB ya untuk charger dan beberapa baut cadangan. Untuk mobilnya sendiri ini mobilnya seperti ini ya. Ini skala 1/12 tadi. Terus untuk remote-nya sendiri seperti ini. Remote-nya ini cukup kecil ya. Ada busa, ininya busa, terus pakai baterai A2 sebanyak 2 buah standar ya di baut. Terus untuk mobilnya sendiri kita lihat ya detailnya, ini bukan Ford tulisannya tapi Ford. Untuk baterainya ada di sini di depan. Terus untuk detail-detailnya ini pintunya bisa dibuka. Untuk interiornya ya ada interiornya di sini. Untuk interiornya ini sendiri cukup kecil ya, saya tes pakai blokis ukuran standar. Ini kakinya gantung, kelihatan nggak? Kakinya nggak cukup. Terus di belakang sendiri untuk bagasinya bisa dibuka ini. Oke. Untuk nyalainnya sendiri ada di bawah ya, di sebelah kiri. Kita tes on. Oke. Oke. Ini untuk standar nyalanya seperti ini. Pengaturan lampunya kita bisa bikin nyala seperti ini. Matiin lampu utama. Terus hazard ya. Atau matiin semua. Terus kita juga dapat low speed, high speed ya, dual speed di sini. Ini entah kenapa punya saya kadang suka error ya. Jadi kalau posisi lampunya mati semua, ini udah nggak mau nyala lagi, terpaksa kita restart. Baru normal lagi. Untuk di sini udah dapat DRL ya, DRL-nya dengan lampu setnya running, DRL running light ya, keren. Terus lampu belakangnya sih biasa aja sih.
lampu biasa, lampu belakangnya standar. Oke, terus untuk kaki-kakinya kita dapat ring rod plastik, kopernya metal ya. Shock breaker tadi belum oil. Terus servonya servo on shock ya. Siap. Untuk bannya sendiri kita dapat diameter ini dapat 72 ya, diameter 72. Terus bannya sendiri di 28, sekitar 28 ya. Sekarang kita akan coba buka ini. Pertama mungkin kita coba dulu baterainya ya. Buah cupnya belum dicat sewarna bodi ya. Ini. Oke. Untuk bautnya sendiri ini untuk buka. Nah, sepertinya ada 1 2 3 4 sekitar 6 ya. Oke. Ya, untuk bannya sendiri ini belum pitlock. Ini ya, ini masih pelek plastik ya. Terus diameternya 5 mili ini. Kita bongkar bannya. Oke, untuk bagian keadaannya sendiri sebenarnya udah pakai bearing ya. Ini kalau dilihat bisa dilihat ya sudah menggunakan bearing. Oke, jadi ini untuk bodinya ada 2 kabel ya di sini. Harusnya ini untuk lampu dan fan ya. Oke, ini elektroniknya ini harusnya kita bisa waterproof ya. Ini pasti belum di waterproof. Oke, ini bodinya. Oke, untuk elektroniknya sendiri tombol on off ya di sini. Terus ini ESC dan receivernya jadi satu ya. Ini bukan heatsink ini.
nyambung ke servo depan. Motornya dikasih heatsink ya di sini. Motor 380. Heatsinknya kita bisa copot. Heatsinknya metal ya, tipis. Oke, kita pasang lagi. Oke, terus untuk shocknya kita bisa buka. Untuk shocknya ini lumayan ya, nggak terlalu enteng, meskipun belum oil ya. Ini memang nggak bisa pasang oil. Ini untuk shocknya sendiri di 62,6 cm, 62,6 mm, sorry. 62,5 ya. Oke. Kita buka sebelahnya. RC ini di harga 1,2 juta ya. Ini kemarin saya pas 33 ini dapat diskon ya, jadi nggak nyampe segitu harganya. Oke. Oh, ini sepertinya udah untuk servonya ada bagian yang udah di waterproof ya, ini putih-putih. Nanti kita cek. Kita buka dulu. Oke, ini servonya udah berhasil kita lepas ya. Ini dia waterproof di luar ya ini. Jadi sama dia ada seperti lapisan waterproofnya. Kelihatan ya. Oke. Terus kita cek ya keadaannya, apakah ini metal.
Oke, ternyata bener ya, gearnya ini udah metal nih di sini. Oke, terus ya, tapi kalau mau lihat dalam, kita memang harus bongkar ternyata. Oke, ini kita buka ya. Ini juga udah metal ya, ke gear kopelnya. Terus kalau kita mau buka, mau lihat dalam ini, oke, ya ini benar ya, berarti ini sesuai, dia juga udah metal untuk as rodanya. Oke sih teman-teman, ini besinya tebal lagi. Oke, itu untuk gardan. Sekarang kita ganti dulu. Sekarang kita mau lihat gear motornya ya teman-teman. Ini oke, ini SC-nya ya, dan receiver ini. Sekarang kita oke. Jadi ini ya teman-teman, untuk bagian belakang ternyata lebih panjang ya potongannya. Terus kita cek apakah ini benar sudah metal semuanya. Ada 3 baut ya di sini sih, kalau 3 baut, 2, 3.
Oke, teman-teman. Jadi bener ya, ini untuk gearnya sendiri ternyata udah full metal dan juga bearing ya ini. Oke, sip. Jadi di harga segini ini sesuai sih klaimnya dengan yang ada di iklan maupun dusnya ya. Cuman mungkin karena ini masih jarang penggunanya, spare partnya juga mungkin belum ada. Kalaupun ada yang mesti cari yang dipas-pasin gitu ya. Untuk sasisnya juga ini plastik ya, kurang sih menurut saya. Plastik keras ini mungkin agak kuat tapi bisa patah lah ya maksudnya. Oke. Oh, itu aja teman-teman untuk sesi tesnya. Nanti saya akan videokan terpisah. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe jika suka dengan konten-konten saya. Terima kasih.